Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja mengundang beberapa ulama untuk berkumpul di istana. Dan tentunya Abu Nawas juga tak ketinggalan hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum-hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama selanjutnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai dengan bidangnya, ini tibalah giliran Abu Nawas. Karena bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari saya? Saya rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya," ujar Abu Nawas. "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," belas Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui tentang rizki?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Kita semua kan pasti meyakini bahwa rizki datangnya dari Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, tak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizki. Rizki itu datang dari mana saja Paduka? Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rizki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biar Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian. Sebagaimana Ia memberikan rizki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," kata Abu Nawas menjelaskan. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rizki tidak sependapat dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia mendapatkan rizki?" tanya salah satu dari mereka. "Untuk mendapatkan rizki, dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rizki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha timpal yang lain." Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Gini saja, besok kita kumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama ini pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama ini sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka, hingga pada akhirnya saat mereka berjalan pulang menyusuri sebuah desa, mereka melihat penduduk setempat sedang memanen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatan para ulama untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama ini senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi karena memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka tentang rizki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena kita berusaha dan bekerja keras, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rizki bisa didapatkan bila mencari dengan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ke istana sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan kepada Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawan-kawannya.
Maka pada keesokan harinya, ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambut mereka. "Kemarilah, silahkan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka pun lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, Paduka. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Memangnya bukti apa yang kalian bawa? Coba perlihatkan padaku." Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Ampun Paduka, buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rizki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat, Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rizki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapatkan kurma seperti kami? Tentu saja tidak, Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata mereka menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Saya sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipi. Kemudian ia pun berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku tentang ilmu agama. Dan hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya menjadi kepingin. Dan alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya saja, tapi juga membawa serta buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rizki yang datang tanpa sebab? Seperti yang saya ucapkan dulu, Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki. Lakukan yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Dan saya melakukan tugasku sebagai guru, lalu Allah mengirimkan kalian membawakan kurma untukku." Ucap Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, mereka tak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Dan begitulah indahnya Islam, apabila bisa saling menghormati perbedaan pendapat. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Beberapa kali Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Muncul rasa dendam di hatinya. Akhirnya sang raja hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasa, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Raja Harun al-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap dirinya. Sang raja pun lalu memberikan pertanyaan. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap. Tolong segera ambilkan," perintah sang raja. Abu Nawas merasa bingung dengan perintah itu, karena tak biasanya ia disuruh mengambil makanan raja. "Mungkin raja ingin menjebakku, aku harus waspada," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas akhirnya menuruti perintah itu. Ia pun mengambil ayam panggang sang raja, kemudian memberikannya kepada raja.
Namun sang raja belum langsung menerimanya. Ia bertanya lagi, Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat. Silahkan dinikmati. Raja memberikan perintah lagi. Baru saja Abu Nawas hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba raja berkata lagi, Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan digantung. pinta sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan rajanya. Di dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanyalah akal-akalan sang raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas saja yang tegang, melainkan semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. 10 menit lamanya Abu Nawas hanya membolak-balikkan ayam panggang itu. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mencium bagian pantat ayam bakar itu yang kelihatan sangat lezat. Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini, kata Abu Nawas. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Maksud saya adalah kalau saya melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya kan hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat saya, jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat para pejabat yang hadir menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut dihukum raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai merah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya, raja memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. Wahai Abu Nawas, cepatlah pulang, jangan sampai aku berubah pikiran, kata sang raja. Ketika sampai di rumah, Abu Nawas mengundang tetangganya untuk berpesta ayam panggang. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali sukses mempermalukan Raja Harun al-Rasyid di depan para pejabatnya. Kisah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengaku menantu Tuhan. Malam itu di kota Baghdad terasa sepi dan sunyi, apalagi ditambah tidak munculnya sang rembulan, sehingga membuat jalanan di kota Baghdad terasa sepi dan mencekam. Abu Nawas yang sudah merasakan ngantuk berat mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Di saat matanya baru terpejam, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. "Assalamualaikum," ucap seseorang di luar rumahnya. "Siapa sih malam-malam begini bertamu?" tanya Abu Nawas dalam hati. Terpaksa ia pun bangkit dari ranjang dan berjalan menuju pintu rumahnya. Saat pintu dibuka, tampaklah lelaki asing yang tidak ia kenal. Lelaki itu adalah seorang pencuri yang menyamar sebagai tamu dan bertujuan ingin merampok rumah Abu Nawas. "Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumahku?" Bukannya menjawab pertanyaan Abu Nawas, lelaki itu malah berkata,
Wahai Abu Nawas, bukankah kamu seorang yang dikenal taat beribadah? Dan kamu juga sangat takut dengan azab Allah. Tentunya kamu sangat memuliakan Allah lebih dari apapun. Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi bingung. Ya, tentu saja. Tapi maksud perkataanmu itu apa? Tanya Abu Nawas heran. Malam ini kamu harus mengizinkan aku untuk menginap di rumahmu semalam saja, sebab malam sudah sangat larut dan cuaca di luar teramat dingin. Jadi tidak mungkin aku melanjutkan perjalananku ini, kata lelaki tersebut. Lalu, apa hubungannya aku takut kepada Allah dengan mengizinkanmu menginap di rumahku? Tanya Abu Nawas semakin heran. Wahai Abu Nawas, ketahuilah, aku ini adalah menantu Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi dari apapun. Seketika itu Abu Nawas terkejut mendengar perkataan lelaki asing di hadapannya itu. Oh, kamu menantunya Tuhan? Tanya Abu Nawas mulai curiga. Benar sekali, jawab lelaki itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan ide supaya lelaki asing tersebut tidak bermalam di rumahnya. Oke, baiklah. Mari ikut denganku. Aku akan mengantarmu ke tempat yang paling istimewa untuk kau menginap, ajak Abu Nawas. Maka lelaki itu pun berjalan mengikuti Abu Nawas. Ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas. Dia tidak sepintar yang aku kira, pikir lelaki tersebut. Lelaki itu mengira kalau dirinya akan diantar ke rumah Abu Nawas yang lain, rumah yang megah dan banyak perhiasan. Dengan begitu, ia akan leluasa merampok seluruh barang berharga milik Abu Nawas. Setelah berjalan agak lama, sampailah mereka berdua di sebuah masjid. Nah, kita sudah sampai. Silahkan kamu menginap di sini sesuka hatimu, ucap Abu Nawas. Lelaki itu heran dan bertanya, ini kan masjid Abu Nawas, kenapa kau membawaku ke sini? Dengan enteng Abu Nawas menjawab, bukankah tadi kamu mengaku kalau kamu adalah menantunya Tuhan? Masjid kan rumahnya Tuhan. Jadi silahkan kamu menginap di rumah mertua kamu. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sudah rela mengantar kamu ke rumah mertuamu. Sebab aku sudah rela mengantarmu ke rumah mertuamu di malam yang gelap ini, ucap Abu Nawas. Tapi aku maunya menginap di rumah kamu Abu Nawas, pinta lelaki tersebut. Tidak pantas rasanya seorang menantu Tuhan menginap di rumahku, sedangkan rumahku berdekatan dengan rumah mertuamu. Kalau sampai aku mengizinkan, pasti mertuamu akan marah kepadaku. Dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, balas Abu Nawas. Akhirnya, lelaki tersebut terpaksa menuruti perkataan Abu Nawas. Rencananya untuk merampok rumah Abu Nawas ini menjadi gagal total. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kecerdasan mengajarkan kita pentingnya berpikir jernih dalam menghadapi tipu daya. Tidak semua yang datang dengan wajah ramah adalah orang baik. Jangan mudah tertipu oleh kata-kata manis, apalagi jika bertentangan dengan akal sehat dan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.